Wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Teman-temanku yang saya cintai, hadirin dan dewan juri yang saya hormati. Kalian tahu nggak cerita apa yang akan saya bawakan? Anak kecil berbaju mentereng, Cakep. beli topeng dari Pak Gareng. Cakep. Adapun ceritanya adalah Ki Banteng Loreng. Cerita ini saya baca dari buku kumpulan cerita rakyat Banjar yang disusun oleh tim pustakawan Kota Banjar. Ki Banteng Loreng atau Eyang Jagalama mempunyai nama asli, yaitu Kiai Holiludin. Beliau merupakan seorang sesepuh yang arif, bijaksana, berilmu tinggi, dan memiliki banyak harta. Kekayaan yang dimilikinya berasal dari usahanya sebagai pembuat senjata, seperti pedang, tombak, yang dipesan oleh kerajaan-kerajaan di sekitar wilayah Nusantara. Tong, ting, tong, ting. Bunyi dentingan besi yang ditempa. Kepulan asap dan percikan api tak henti-hentinya keluar dari tempat pembuatan senjata. Ki Banteng Loreng juga memiliki banyak hewan ternak berupa kerbau yang dibiarkan mencari makan sendiri tanpa digembalakan. Namun, konon menurut cerita, kerbau-kerbau itu dijaga oleh makhluk berwujud banteng yang kulitnya loreng. Alkisah, pada suatu hari ada seseorang yang berniat jahat ingin mencuri hewan ternak milik Kiai Holiludin. Wah, banyak sekali hewan-hewan di sini. Sepertinya ini hari keberuntunganku. Saat sepi begini, aku bisa leluasa mengambilnya. Ucap si pencuri kegirangan sambil mulai menggiring kedua kerbau tersebut. Akan tetapi, sebelum berhasil mengambil hewan itu, tiba-tiba si pencuri tidak bisa pergi kemana-mana. Hanya mondar, mandir di tempat tanpa arah tujuan, seperti orang lupa ingatan. Setelah berhari-hari, datanglah seekor banteng berwarna loreng menghampirinya. Si pencuri itu sangat ketakutan. Namun apa daya, dia tidak bisa bergerak untuk melarikan diri. Dengan suaranya yang lantang dan sikapnya yang bijaksana, Banteng Loreng kemudian berkata, "Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Mau apa kamu di sini?" Si pencuri terkejut ketika mendengar seekor banteng dapat berbicara. Sambil terbata-bata, si pencuri itu pun menjawab, "Saya sedang mencari rumput." "Jangan bohong kamu. Semakin kamu berbohong, maka kamu akan semakin lupa, bahkan menjadi gila selamanya. Tapi kalau kamu mau mengakui perbuatanmu, maka akan kusembuhkan ingatanmu." Mendengar perkataan Ki Banteng Loreng, si pencuri menjadi semakin ketakutan.
Baiklah, jika kamu benar-benar menyesal dan berjanji tidak akan mencuri lagi, maka aku akan menolongmu, ucap Ki Banteng Orek. Kemudian Ki Banteng Orek berubah menjadi sosok manusia yang arif bijaksana. Kemudian ia memanjatkan doa, lalu membakar sintung atau kulit daun kelapa yang sudah kering dan mengibaskannya ke wajah si pencuri itu. Sintung kelapa dibakar sampai asapnya menyelimuti badan si pencuri. Dengan izin Allah, si pencuri itu pun pulih kembali dan dapat pulang ke rumahnya dengan selamat. Kisah tersebut membuat Ki Banteng Orek sebagai jelmaan dari Kiai Holeludi yang dikenal sebagai sosok yang perkasa yang menjadi benteng dan pelindung warga melalui kebijakan dan ketinggian ilmu yang dimilikinya. Waktu terus bergulir, tahun demi tahun berganti. Keadaan di tempat itu pun terasa aman dan tentram. Indahnya alam dan segelir angin yang sepoi-sepoi, serta kicauan suara burung yang membuat suasana terasa lebih nyaman. Hingga sebuah peristiwa pun terjadi. Suatu hari, ada seorang anak yang hendak mencari makanan berupa daun timba atau mangkokan untuk kambing peliharaannya di tempat Ki Banteng Orek. Orang tuanya sudah melarangnya untuk ke sana, tapi anak itu tetap memaksa mengambilnya. Dasar anak tidak mengerti nasihat orang tua. Akhirnya, pada malam hari terdengar seekor kambing yang mengembing berlari keluar dari kandang lalu hilang begitu saja. Mbak, mbak, mbak. Penduduk merasa terganggu dengan suara itu. Mereka mencarinya. Suaranya kedengaran, tapi kambingnya tidak tahu ada di mana. Setelah 2 hari pencarian, akhirnya kambingnya ditemukan di atas pohon kiara. Peristiwa ini kemudian membuat masyarakat di desa Ciberem dan desa Jajawat semakin percaya dan berusaha untuk selalu menjaga kelestarian alam di tempat Ki Banteng Orek pernah hidup. Karena siapapun yang berhasil akan merusaknya akan mendapatkan akibat yang buruk. Nah teman-teman, itulah cerita Ki Banteng Orek. Tunggu, ada pesan yang akan saya sampaikan dari cerita ini. Ingat ya teman-teman, 1, jangan pernah mengambil harta orang lain, mencuri atau berbuat jahat, karena akan mendapatkan akibat yang buruk. 2, jangan pernah melanggar nasihat orang tua, karena akan merugikan diri sendiri. 3, harus mencintai dan menjaga alam serta makhluk hidup di dalamnya. Dan 1 lagi, ingat ya teman-teman, ada sikap keteladanan dari cerita ini. Bijaksana, rendah hati, arif, dan pemaaf. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga cerita ini dapat bermanfaat dan menghibur banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, cerita seru dari Kota Banjar. Dari awal sampai akhir sudah diceritakan. Salam undur diri dari saya. Sampai jumpa lagi hadirin semua.
yang luar biasa dari Ananda